sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya. Dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Fredrik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam. Mengungkap, dihantam. Sebenarnya, ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oke, kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah, mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin Bapak. Saya lagi namanya diserang. Saya diancam, saya dibilang menggertak. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Fredrik Yunandi masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Fredrik Yunandi, melindungi Setia Novanto kan. Nggak boleh dia ini, lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia. Mahfud MD ke Arteria Dahlan, jangan gertak saya juga bisa gertak saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Nggak ada. Prof juga ngajarin saya, nggak pernah takut, Pak. Kalau memang hari ini hari terakhir saya, Pak, saya siap. Saya mewakafkan diri kepada rakyat, Pak. Itu loh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu, Pak. Pak Arsul bicara kewenangan. Menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D tidak berwenang mengumumkan. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan. Oh, ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak hukum, DPR, kong kali kong. Nah, dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Tiba-tiba penonton mengatakan gol, tepuk tangan semua. Hakimnya bilang print offside. Pimpinan, izin pimpinan. Urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Nggak ada itu 349. Padahal Kementerian Keuangan udah mati nih. Namanya udah jelek. Mahfud ke Arteria Dahlan, jangan gertak-gertak saudara, halangi penyidikan. Rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam Mahfud MD berlangsung panas. Mahfud yang digertak oleh Arteria Dahlan balik menggertak politikus PDIP tersebut. Jangan gertak-gertak, saya bisa juga gertak saudara karena menghalangi penyidikan, kata Mahfud di gedung DPR Rabu 29 Maret. Menurut Mahfud, terkait temuan transaksi patut diduga mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang disampaikannya sudah masuk dalam materi penyelidikan dan penyidikan. Orang mau ungkap dihantam, saya bisa saja saudara menghalang-halangi penegakan hukum, ujar Mahfud. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang balik anggota Komisi 3 DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat atau RDP berkaitan dengan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan akan RDP bersama Komisi 3 DPR RI yang direncanakan pada Rabu 29 Maret. Dia meminta agar para anggota Komisi 3 DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut, yakni Benny Kaharman dari fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari P3. Persoalan kemudian muncul karena Mahfud tidak berwenang mengumumkan transaksi mencurigakan tersebut. Beberapa anggota Komisi Hukum menganggap Mahfud melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mahfud mengatakan, apa yang dilakukan sebenarnya hal biasa dan berdasarkan informasi intelijen. Tidak berwenang menurutnya belum tentu dilarang. Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Tegas Mahfud. Mahfud lalu mencontohkan apa yang dilakukannya serupa dengan langkah Kepala BIN Budi Gunawan di mana Kepala BIN memberikan laporan kepada pimpinan terkait dengan analisa intelijennya. Berani tidak Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN? Coba saudara bilang, tantang Mahfud. Perkara cuci uang, ujar Mahfud, sudah lama terjadi dan dilaporkan ke DPR. Namun dia heran mengapa perkara cuci uang baru ramai belakangan ini. Kok saudara diam saja, kok baru ribut soal ini, ujar Mahfud. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan membuka semua transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 DPR RI. Dibuka banyak bukan sedikit, kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 29
Maret. Mahfud MD tiba di DPR pukul 14.46 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan jas hitam, celana hitam. Mahfud bergegas memasuki ruang rapat. Saat tiba di DPR, Mahfud tampak dijaga ketat. Selain Mahfud MD, rapat ini juga dihadiri oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam rapat tersebut. Sri Mulyani tidak datang, sudah diundang tapi tidak hadir dulu setelah nanti ada indikasi-indikasi, kata Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto. Saat ini lanjutnya, Komisi 3 baru membutuhkan keterangan Mahfud sebagai Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Sri Mulyani adalah anggota Komite TPPU, itu jumlah anggotanya ada 13, Kapolri juga, BIN juga, BNN juga. Nah, ini kan kita harus menempatkan posisi equal treatment. Apa itu equal treatment? Yang memberlakukan sama, ini baru ketua dan kepala. Ketua itu tadi Komite TPPU dan Kepala PPATK, ujar Bambang. Bambang Pacul menyebut kehadiran Mahfud dibutuhkan agar ada penjelasan detail dan jelas terkait dugaan pencucian uang tersebut. Kita lihat clearnya supaya besok, supaya teman-teman tidak banyak tanda tanya kalau ditanya setiap orang tahu. Oh, 349 triliun itu ternyata ini. Oh, ini ujarnya. Menurut Pacul, rapat akan mengalir sehingga ia tidak dapat memastikan apakah Komisi 3 DPR akan menggunakan hak-hak pengawasan di rapat selanjutnya atau tidak. Misalnya, interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, oke, bisa kita tingkatkan itu, kata dia.